Banyak dari kalian yang pas pertama kali nonton serial The Witcher di Netflix langsung garuk-garuk kepala dan ngerasa pening sama alur ceritanya. Di satu sisi, kita nengok Geralt lagi sibuk berburu monster di kota Blaviken. Tapi di sisi lain, tiba-tiba kita diperlihatkan sebuah kerajaan besar bernama Cintra yang hancur lebur dibantai dalam satu malam. Kalau kalian ngerasa adegan-adegan ini terjadi di waktu yang sama, selamat, kalian udah kena prank sama sutradaranya. Karena sebenarnya, episode 1 ini berjalan di dua garis waktu yang berbeda puluhan tahun. Biar otak kalian gak oleng lagi, mari kita bedah garis waktu yang pertama, tragedi di kota Blaviken. Garis waktu Geralt di Blaviken ini sebenarnya terjadi sekitar 30 tahun sebelum runtuhnya kerajaan Cintra. Di sini, Geralt terjebak di antara konflik dua orang licik, seorang penyihir bernama Stregobor dan seorang mantan putri kerajaan yang jadi ketua bandit bernama Renfri. Stregobor minta Geralt membunuh Renfri karena percaya cewek itu dikutuk oleh gerhana matahari kuno yang disebut Black Sun, kutukan yang bisa menghancurkan dunia. Sebaliknya, Renfri juga nemuin Geralt dan minta sang Witcher buat memenggal kepala si penyihir tua itu. Geralt dengan prinsip terkenalnya mencoba buat gak memilih di antara kedua kejahatan itu. Dia bilang ke Renfri buat pergi dan melupakan dendamnya. Tapi sayangnya, di dunia The Witcher, bersikap netral itu adalah kesalahan paling fatal. Besok paginya, Geralt sadar kalau Renfri gak bakal menyerah dan berniat membantai seisi kota demi memancing Stregobor keluar. Demi melindungi orang-orang gak bersalah, Geralt terpaksa turun ke pasar dan boom! Terjadilah salah satu adegan pertarungan pedang terbaik dalam sejarah perfilman. Geralt membantai seluruh pasukan Renfri dengan sangat brutal dan cepat. Bahkan, dia terpaksa menusuk leher Renfri sampai mati di pelukannya. Di detik-detik terakhirnya, Renfri membisikkan sebuah ramalan mistis tentang seorang gadis di hutan yang akan menjadi takdir sejati Geralt. Ironisnya, warga kota yang gak tahu apa-apa justru ketakutan nengok kebrutalan Geralt. Mereka melempari Geralt pakai batu dan mengusirnya dari kota. Sejak hari itu, Geralt gak lagi dikenal sebagai pemburu monster biasa, melainkan dijuluki sebagai The Butcher of Blaviken atau si jagal dari Blaviken. Geralt pergi membawa luka batin dan sebuah ramalan mistis. Tapi tahu nggak kalian? Tepat 30 tahun setelah Geralt diusir dari Blaviken, ramalan Renfri itu langsung terbukti. Sebuah kerajaan superpower bernama Nilfgaard mendadak menyerang kerajaan Cintra, memperkosa wanitanya, dan membantai rajanya demi memburu seorang putri kecil bernama Ciri. Kenapa satu kerajaan besar harus hancur cuman demi menangkap satu anak kecil? Dan seberapa mengerikan kekuatan terpendam yang dimiliki anak ini sampai tanah bisa retak pas dia berteriak? Kita bakal bedah pelarian Ciri dan garis waktu kedua di part berikutnya.